Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau kalian baik ya. Tadi pagi kalian sarapan tidak? Ya, mengapa kita harus sarapan? Karena sarapan itu penting bagi tubuh kita agar kita dapat berkonsentrasi saat kita belajar di sekolah ya anak-anak. Baik, ibu mau nanya, ada yang masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Ya, pintar sekali ya Santi ya. Pelajaran kita minggu lalu itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa-apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ya, pintar sekali Anita. Tepuk tangan dulu. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernafas, bergerak, makan dan minum, bereproduksi, berkembang biak, terus ada beradaptasi dengan lingkungannya, terus ada peka terhadap rangsangannya. Baiklah, hari ini kita akan belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Apa sih tujuan kita belajar penggolongan hewan ini berdasarkan jenis makanannya? Agar kalian dapat memahami dan dapat menggolongkan atau membedakan hewan-hewan berdasarkan jenis makanan yang dia makan ya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Dia memakan bagian tumbuhan, contohnya batang, daun, bunga, buah. Jadi, hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora. Karnivora itu apa? Karnivora adalah hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Dan yang ketiga itu ada omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Hewan pemakan segalanya itu termasuk dia memakan tumbuhan, dia juga memakan daging atau hewan lainnya ya. Baik, kita masuk ke contohnya, contoh hewannya. Yang pertama itu ada herbivora. Apa sih contohnya? Ya anak-anak, ada yang tahu tidak itu gambar apa? Iya, pintar sekali Bunga. Itu adalah kuda. Kuda termasuk hewan herbivora. Kenapa? Dia kenapa termasuk hewan herbivora? Karena dia makan tanaman, dia makan tumbuhan. Apa yang dia makan? Rumput-rumputan. Ada yang tahu gambar kedua itu gambar apa? Iya, Erik. Ya, pintar sekali. Gambar kedua itu adalah jerapah ya anak-anak. Jerapah kenapa digolongkan menjadi hewan herbivora? Karena jerapah itu makan tumbuhan. Dia makan apa? Dia makan daun, pucuk-pucuk daun yang tinggi. Mengapa? Karena jerapah itu memiliki leher yang panjang ya anak-anak. Selanjutnya, ada yang tahu itu gambar apa? Ya, pinter Anita, itu gambar kelinci ya. Kelinci dia termasuk hewan herbivora. Kenapa? Karena kelinci makan tumbuhan. Di situ dia makan apa? Dia makan wortel. Wortel itu termasuk dari umbi tumbuhan ya anak-anak. Dia bisa makan wortel atau kangkung atau makan makanan yang lainnya, tumbuhan yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh hewan karnivora. Itu ada gambar apa anak-anak? Iya, pintar sekali Mairisa. Itu adalah burung elang. Burung elang itu biasanya makan apa? Makan hewan-hewan kecil. Apa yang dia makan? Terkadang dia makan ular. Ular-ular yang dia makan itu mungkin badannya lebih kecil dari dia gitu. Selanjutnya itu gambar apa anak-anak? Iya, pinter. Itu gambar harimau. Harimau kenapa hewan termasuk penggolongan karnivora? Karena dia makan daging. Makan daging, dia makan apa? Dia makan kelinci, dia makan kijang atau hewan-hewan lain. Harimau juga bisa makan hewan yang lebih besar badannya lebih dari dia.
Karena apa? Karena harimau itu kuat, harimau itu tangguh, dia bisa makan kuda bahkan, atau dia bisa makan hewan pokoknya yang lebih besar dari dia ya. Selanjutnya itu gambar apa anak-anak? Iya bagus, itu gambar buaya ya. Buaya itu termasuk hewan karnivora. Mengapa? Karena dia makan daging. Contohnya apa yang dia makan? Bisa dia makan daging ayam, daging bebek, atau hewan-hewan lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Selanjutnya, ada yang tahu itu gambar apa anak-anak? Iya bagus sekali Anita ya. Itu adalah gambar ayam. Mengapa ayam termasuk hewan omnivora? Karena ayam memakan segalanya. Apa saja yang dia makan? Dia makan biji-bijian dari tumbuhan. Misalnya apa yang dia makan? Biji jagung. Kedua, dia makan apa? Dia makan cacing. Cacing itu daging. Jadi ayam itu termasuk omnivora, hewan pemakan segalanya ya. Dan itu hewan apa anak-anak? Iya, pintar sekali ya Sonya. Itu adalah beruang. Beruang itu termasuk omnivora atau hewan pemakan segalanya. Karena dia makan daging, dia makan buah, dia makan akar-akaran, daun-daunan atau kacang-kacangan, dan dia juga makan jamur ya anak-anak. Baiklah, sekian dulu pelajaran kita hari ini tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Siapa yang bisa nyimpulin pelajaran hari ini? Iya, pintar sekali ya Anita. Jadi kesimpulannya penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, yang ketiga ada omnivora. Herbivora hewan pemakan tumbuhan, karnivora hewan pemakan daging, dan omnivora hewan pemakan segalanya. Ya, jadi untuk tugas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, Ibu mau kalian melihat hewan-hewan sekitar rumah kalian dan kalian kelompokin hewan tersebut termasuk hewan herbivora kah, karnivora kah, atau omnivora kah ya. Itu untuk tugas kalian atau untuk PR kalian yang akan dikumpul untuk minggu depan ya anak-anak. Baiklah, itu pelajaran kita hari ini tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya anak-anak. Ibu mau kalian baca-baca lagi di rumah agar kalian tidak lupa tentang pelajaran hari ini ya. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu.